Hai guys, kenalin aku Taskia dan ada temanku Aurelia. Di sini kita di podcast Curhat Remaja. Buat kamu nih yang lagi galau mau milih antara kerja sesuai apa yang kamu sukai atau kerja sesuai yang gajinya gede. Nah, kita bakal bahas nih kayak pakai bahasa simpel dan contoh nyata. Terus pertama-tama kita mau bahas apa ya, Kak? Oh, kita mau langsung cerita aja nggak nih? Boleh deh. Kalau kamu punya cerita apa nih, Kak? Aku bentar ya. Cerita apa ya? Aku punya 2 cerita sih, Kak. Ini teman aku semua. Jadi ada satu namanya kita sebut aja Rina. Nah, si satu ini kita sebut aja si Dilan. Tapi ini bukan Dilan Milia ya. Milia banget itu. Bukan. Ini bukan Kembarannya itu. Bukan percintaan. Oh, bukan. Nah, yang si Rina ini dia itu suka banget sama yang namanya seni. Jadi dia tuh kalau nyanyi suaranya bagus banget, Kak. Terus dia juga suka ngelukis. Dia juga ini suka menari. Tapi dia harus kerja di suatu perusahaan yang bukan passion dia karena desakan dari orang tuanya. Nah, dia tuh curhat ke aku, gimana ya, aku di kerjaan ini nggak cocok banget, aku stres banget, aku pengen keluar, tapi gimana, ini juga kan keinginan dari orang tua aku gitu, kasihan ya, Kak. Nah, iya sih, Kak. Kayak lebih kesannya kayak apa ya? Harus rela mendem cita-cita buat keinginan orang tua. Betul banget. Padahal ya aslinya emang orangnya tuh sangat-sangat apa ya, kreasi seni banget gitu loh. Kreatif Cinta ya. banget sama seni gitu. Nah, kalau yang kedua ini si Dilan itu, jadi si Dilan ini berani banget buat ambil resiko, Kak. Keren sih. Nah, dulu itu dia fokus buat jadi musisi jalanan. Nah, awal-awal 3 tahun pertama itu dia tuh selalu makan mie doang. Jadi dia kan cerita ke aku, kan. Jadi itu dong usus apa yang lingkar-lingkar itu dong. Ususnya kayak mie gitu. Tapi kan emang usus bentuknya kayak mie gak sih? Iya sih. Tapi jangan kebanyakan ya teman-teman, itu nanti bisa rusak usus kalian. Organ dalam kalian tuh bisa marah-marah nanti ya, malah nanti sakit. Nah, si Dilan ini karena makan mie terus ya, Kak, awal-awal tahun, tapi hebatnya tuh sekarang dia udah bisa manggung, bisa tampil di beberapa kafe-kafe hits loh, Kak, sekarang. Keren kan? Keren banget. Nah, teman-teman, dari cerita itu kelihatan banget kan nggak ada yang salah, tapi konsekuensinya beda. Nah, sekarang gimana sih cara bijak memilihnya agar tidak apa ya, kalau dibilang sih biar nggak kecewa atau kayak kurang tepat pilihannya gitu loh. Kalau kayak gitu mending aku kasih ini nggak sih, saran atau tips ke teman-teman yang di rumah. Boleh. Coba kalian ikutin langkah sederhana dari aku ya. Yang pertama, kalian harus nyiapin sesuatu kertas kosong atau enggak notes gitu, catatan di HP. Nah, kalian tuh tulis lah tuh atau ketik sesuatu yang kamu sukain sama sesuatu yang kamu kuasai. Nah, kalau udah, kamu carilah tuh di antara 2 itu pekerjaan yang cocok. Kalau udah cari pekerjaan yang cocok nih sama yang kamu inginkan, kamu itu harus cari-cari lagi kira-kira pekerjaan itu bisa menghasilkan uang atau enggak. Terus misal nih kayak Kak Aurel suka masak, tapi Kak Aurel itu mau bikin restoran, Kak. Sebelum kakak bikin restoran, kakak seharusnya sebaiknya buka catering dulu, ikut catering atau enggak jual-jualin makanan di aplikasi online. Nah, kalau udah, baru lihatlah tuh kira-kira pengeluaran bulanan kakak itu bisa stabil atau enggak, passion kakak itu bisa menutupi angka tersebut atau enggak kalau misal kakak mau lanjut full time. Oh gitu ya, Kak. Ini ada beberapa ide buat kamu yang masih bingung dan bisa ditiru ya teman-teman. Kalau suka nulis, kerja di content worker kantoran dapat gaji tetap. Terus kalau nulis novel waktu yang agak luang-luang dikit gitu sih. Nah, itu kan buat kamu yang suka baca novel nih. Nah, buat kamu yang suka fotografi gitu, kamu bisa lah tuh ambil proyek pas waktu weekend, kayak
jadi fotografer kayak di suatu acara mungkin priwetnya orang gitu-gitu. Nah nanti hari Senin sampai Jumatnya kamu bisa lah tuh kerja kantoran kayak biasa. Kamu harus milih salah satu yang dicicil dengan pelan-pelan aja. Kapan sih kira-kira kamu itu bisa full time ke passion kamu? Nih, aku kasih tahu ya ciri-cirinya. Yang pertama, kalau kamu udah ada pemasukan yang stabil. Ya, minimal 6 bulan berturut-turut ya, Kak. Betul. Terus yang kedua, kamu harus siapin tabungan darurat. Karena tabungan darurat itu penting banget. Kita nggak tahu kedepannya kita bakal gimana. Jadi, siapin aja dulu tabungan darurat itu. Yang ketiga, kamu harus siapin rencana. Dan rencananya itu nggak cuma satu doang, kamu bisa siapin rencana kedua, ketiga, keempat, dan selanjutnya. Biar kamu nggak bingung kalau rencana yang pertama kamu itu gagal. Nah, jangan kayak temenku ya, resign gegabah padahal baru dapat satu project, akhirnya numpang makan di tempat rumah ortunya, Kak. Jadi kayak beban gitu nggak sih, Kak? Iya sih. Aduh, yang harusnya bisa ngasih uang ke orang tua gitu Terus malah malah jadi beban orang tua beban. banget gitu ya. Tuh harus dihindarin ya teman-teman, nggak harus gegambah gitu kok. Kalau misalnya ada satu proyek ya kamu kerjain dulu proyek itu, jangan gegabah kayak temennya Kak Aurel tadi gitu, Malah jadi beban malah orang tua. nyusahin orang tua. Nah mungkin itu aja ya Kak podcast kita kali ini. Buat kalian nih yang di rumah jangan lupa subscribe biar nggak ketinggalan cerita-cerita dari kita. Terus jangan lupa like kalau kamu suka dan komen. Oh iya, satu lagi, jangan lupa buat di-share videonya ke teman-teman kalian yang lagi butuh saran dari kita berdua. Siapa tahu saran kita bisa membantu. Dan itu aja kali ya Kak. Betul. Sekian dari kita. Bye bye. See you guys. Next video.